Halo Heroes Time, ketemu lagi di Heroes Time. Dimana kita waktu itu sudah menonton Ultraman Blazer episode 1 dan episode 2. Salah satu Ultraman menurut anda cukup oke dari segi militer dan teman-temannya. Five militernya sangat cukup kental yang ada di Ultraman Blazer. Tapi di episode 2 mulai agak cerahan, jadi ada sisi komedinya juga. Seperti apa pembahasannya? Langsung kita masuk aja ke Heroes Time pembahasan Ultraman Blazer episode 1 sampai episode 2. Kita bisa diperlihatkan Gento yang bisa memprediksi. Nah, Gento di episode 1 masih menjadi militer bersama pasukannya. Dia disebut sudah ahli dalam membuat strategi yang dibuat. Di episode 1, Gento seperti bisa melihat masa depan. Lalu dia menyusun strategi. Ini bisa disebut dia hanya memprediksi saja, karena setelah itu prediksi dia gagal. Walaupun prediksi Gento gagal ketika ingin menembak Bazanga, tembakan itu ditembakkan bukan sama pasukannya, tapi oleh Emi Obe, salah satu anggota militer juga yang ada di Ultraman Blazer yang akan direkrut sama Gento untuk menjadi Scar. Ketika keadaan mendesak, Blazer Stone dan Blaze pun muncul dan memaksa Gento berubah menjadi Ultraman. Nah, di sini kapan Gento ketemu si Blazer? Di episode 1 ada sedikit penjelasan bahwa kode name yang diberikan oleh para astronot yang sudah mengetahuinya, tapi kemungkinan berpuluh-puluh tahun itu ada insiden Gento ketemu sama Blazer itu sendiri. Mengingat Gento juga kebingungan ketika Blazer Stone muncul. Dan di episode 2 juga Blazer Stone itu muncul kembali ketika ingin melawan Gedos. Di episode 1 juga masih ada sedikit kesadaran Gento, walaupun kesadarannya Gento lama-lama menghilang. Kalau di dunia nyata, Blazer adalah suatu quasar yang sangat padat dan berasal dari lubang hitam supermasif yang terletak di tengah galaksi eliptis. Blazer adalah salah satu fenomena dengan semburan energi terbesar di alam semesta. Blazer adalah bagian kelompok dari galaksi Bima Sakti yang memiliki inti galaksi aktif. Scene itu bisa dilihat di opening Blazer dan episode 2-nya. Ketika Gento mengingat pertemuan Blazer pertama kalinya, Henshin Rise, Blazer menggunakan tangan kirinya di atas. Ini cukup unik karena tak banyak Ultraman yang pose berubahnya pakai tangan kiri, umumnya tangan kanan di atas. Ultraman lainnya yang gunakan tangan kiri di atas untuk pose berubah adalah Ultraman Blue, Rube, dan Fuma. Spiral Bara adalah jurus pamungkas Blazer, beda dari Ultraman sebelumnya yang menggunakan Kousen. Spiral Bara bisa dibilang seperti senjata yang bisa berubah bentuk atau berubah panjangnya. Di episode 2, Spiral Bara menjadi pancingan. Scar sendiri mempunyai arti, yaitu Detachment reaksi Kaiju khusus. Jadi pembentukan organisasi tersebut untuk melawan Kaiju, terbentuknya organisasi tersebut bisa dibilang lebih efektif untuk membantu para pasukan militer. Pimpinan sendiri menyuruh Gento untuk merekrut pasukannya yang sudah direkomendasiin sama pemimpinannya. Ada Emi Obe, Nagura, Minami, dan Bando. Organisasi ini sudah mempunyai robot yaitu Earth Garon yang akan debut di episode 3 nanti. Selain menganalisis Kaiju, Scar juga disuruh menganalisis Blazer karena pimpinannya tidak percaya kalau Blazer itu teman atau lawan. Bahkan Earth Garon akan menjadi senjata khusus untuk melawan Kaiju sebelum Blazer itu tiba untuk mengalahkannya. Semakin seru nih kalau Blazer ini masih belum dapat kepercayaan dari sisi manusianya. Ini sampai ada plot di mana Blazer ini meninggalkan kekacauan seperti gedung yang hancur. Pasti akan semakin seru dengan adanya sisi pemerintahan juga, seperti di scene Ultraman. Oke, mungkin segitu buat poin-poin pentingnya dari Ultraman Blazer episode 1 sampai episode 2. Oke, apakah ada teori lain dan prediksi-prediksi lain buat episode Blazer kedepannya? Tulis kolom komentar di bawah saja. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode Heroes Time berikutnya. Bye bye. Ciao.